Gubernur Basuki Cahayapurnama mengatakan Pemprov DKI akan menyuntikkan dana ke badan usaha milik daerah yakni PD Pamjaya dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP. Tambahan dana itu diproyeksikan untuk anggaran kerjasama bisnis to bisnis atau B2B dengan operator lain. Kerjasama B2B merupakan salah satu solusi agar Jakarta tidak lagi ketergantungan dengan perusahaan swasta penyedia air yang saat ini dipegang oleh PT Aetra Air Jakarta dan PT Palija. Terkait masalah pengelolaan air bersih, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Citizen Lawsuit dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di DKI Jakarta. Direktur Utama Pamjaya Sriwidayanto Kadri yakin rencana akuisisi Palija dan Aetra oleh Pamjaya dalam pengelolaan air bersih tetap akan berjalan baik meski di bawah manajemen Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menilai kinerja perusahaan air minum Jaya lamban. Beberapa instruksinya untuk dapat memberi pelayanan air bersih kepada warga pun belum dapat terrealisasi. Bagaimana kesiapan Pamjaya dalam melayani air bersih di Jakarta? Lalu, bagaimana kerjasama dengan operator lain? Nah, untuk membahasnya telah hadir Direktur Utama PD Pamjaya Sriwidayanto Kadri dari juga Divisi Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Ibu Sularsi. Selamat datang Pak Sriwidayanto, selamat datang Ibu Larsi di Berita Satu TV. Pemirsa, di sini kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar. Boleh lewat SMS ke 0858 1425 9889 dan juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Baik, kita ke Pak Sriwidayanto terlebih dahulu. Pak, Pemprov DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk mengucurkan dana. Nah, bagaimana kesiapan Pamjaya dalam penyediaan air ini? Ya, jadi sebagaimana kita tahu bahwa selama ini memang kita sudah hampir 16 tahun atau 17 tahun kita bekerja sama. Ada operator itu Palija di sebelah barat Ciliwung dan kemudian juga Aetra di sebelah timur Ciliwung yang kita kerjasama. Ya. Terus kemudian PAM sebagai supervisi, sebagai pengawas dari pelaksanaan kerjasama tersebut. Nah, kalau kemudian saat ini memang pelayanan kami atau pelayanan PAM bersama mitranya ini baru sekitar 60% dari jumlah populasi yang ada di Jakarta. Sehingga kita masih ada 40% lebih. Ya, inilah yang memang Pak Gubernur menginginkan bahwa PAM juga ikut terlibat aktif di dalam proses pelayanan ini. Memang kalau yang dulu kita agak sulit, kenapa? Karena dengan adanya kerjasama ini ada hak eksklusif. Tapi dengan kemudian adanya putusan baik itu dari Mahkamah Konstitusi maupun juga putusan pengadilan terkait dengan tuntutan warga masyarakat, nah, sehingga statusnya kan bisa dibilang semi status quo. Sehingga kami mengkhawatirkan, Pak Gubernur juga mengkhawatirkan bahwa pelayanan ini akan berkurang. Karena pelayanan berkurang sehingga Pak Gubernur akan memerintahkan kami untuk melayani masyarakat-masyarakat terutama di daerah pinggiran yang memang saat ini pun juga belum terjangkau layanannya oleh kedua mitra. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, Ibu Larsi sendiri tanggapan dengan adanya suntikan dana itu gimana? Sebenarnya ini bagus juga ya, artinya ya keinginan masyarakat dengan swastanisasi itu kan juga tidak memberikan jaminan, dan ini menjadikan suatu pengalaman juga yang selama ini tadi sudah dikatakan bahwa maksud untuk swastanisasi pinginnya adalah pelayanan kepada masyarakat itu adalah baik, tetapi yang terjadi malah justru tidak sesuai dengan janji-janjinya pada saat awal melakukan suatu revitalisasi pada saat itu gitu. Nah, untuk pelayanan bukan hanya untuk di daerah pinggir ya sebenarnya, untuk di daerah yang di tengah saja, maksudnya di pusat kota saja, ini pelayanannya pun juga sangat menurun gitu. Artinya bahwa PAM sejak sebelum tahun 2011 ini kan pengaduan selalu mendominasi atau masuk dalam 5 besar pengaduan YLKI. Okay. Namun setelah 2012 ini pengaduannya kan semakin menurun, artinya
menduduki urutan yang ke-7, kemudian ke-13. Nah, saat ini adalah ke-13. Permasalahan ini adalah bahwa terkait dengan pelayanan tadi, semakin konsumen ini tidak mengadu. Ini ada apa? Apakah sudah karena sudah apatis melakukan pengaduan, tapi itu adalah tidak ada suatu respon? Atau bagaimana? Ini yang perlu dikaji ulang. Artinya yang selama ini memang masyarakat konsumen ini yang tadi dikatakan baru 60% pelayanan yang diberikan ya. 40%-nya itu seperti apa? Yang 60% ada juga belum. Nah, harapannya dengan ada suntikan dana tadi adalah ada pelayanan-pelayanan yang bagus gitu. Nah, ke depan. Selama ini pelayanan PAM berarti belum maksimal ya? Belum. Artinya dari pengaduan yang masuk ke YLKI dari awal sampai saat ini, 3 permasalahan yang selalu mendominasi adalah 1, tentang distribusi. Gitu loh. Distribusinya dia tidak pernah dapat distribusi, sementara konsumen ini Anda selalu membayar abonemennya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai tagihan yang membengkak, tagihannya tinggi tetapi pelayanannya ini tidak sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah tentang kualitas. Nah, 3 hal ini yang selalu mendominasi dari tahun ke tahun. Makanya mudah-mudahan ke depan PDAM ini menjadi supervisi adalah supervisi yang benar-benar fight gitu loh. Warga mana aja tuh Bu yang gitu, komplain seperti itu, dari warga mana saja? Dari warga masyarakat. Oh, nggak ada daerah khusus? Nggak ada daerah khusus, iya, di Jakarta. Baik, nah ini kita menyatakan kalau Ahok Pak, 2018 katanya sudah beres untuk penyambungan pipa karena akan banyak apartemen dibangun. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, jadi betul bahwa memang problem kita di Jakarta ini kan kita punya banyak sumber air sebenarnya. Kita punya 13 sungai, kita punya 76 situ, waduk, dan seterusnya. Tapi itu tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Jadi sumber air untuk Jakarta ini memang mayoritas adalah dari Jatiluhur, dan kemudian yang kedua adalah dari Cisadane. Nah, ini kita dengan adanya pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melakukan revitalisasi sungai, waduk, dan seterusnya, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan nanti menjadi air baku, air minum. Kalau saat ini yang bisa dimanfaatkan baru Pesanggerahan, itu pun hanya kecil sekali, hanya 150 liter per detik. Terus kemudian juga baru Kali Krukut itu juga cuma 400 liter per detik. Sedangkan kebutuhan kita sebenarnya tahun ini kalau kita harus meningkatkan layanan sampai dengan 70%, itu kita perlu air sampai dengan 23.000 liter per detik. Wow, jauh. Saat ini kita baru punya 18.000 liter per detik. Jadi kita masih ada kurang 5.000 lebih gitu ya. Nah, jadi ya disitulah tadi kalau misalnya Bu Larsi tadi bilang bahwa distribusinya kurang ini segala macam, ya kita tidak tutup mata. Tapi memang dari waktu ke waktu kita juga berusaha untuk mendistribusikan ini menjadi lebih merata lah, lebih ke ini. Dan kemudian kalau di daerah-daerah tengahan kota itu biasanya kita bagus. Kenapa? Karena kebetulan instalasi kita ini kan dulu dibangun Pejompongan, itu juga dulunya adalah di pinggir kota, ataupun juga misalnya di Jatinegara Kaum, itu juga awalnya juga pinggiran kota, tapi sekarang udah jadi sentral, udah ada di tengah kota, sehingga kalau di tengah sih relatif bagus. Kami yang berat itu adalah biasanya di area-area Pluit, Muara Karang. Kebetulan juga Pak Gubernur rumahnya ada di sana. Itu memang itu juga kami juga sering dapat komplain dari beliau karena airnya Jakarta kurang Utara, dan seterusnya. Jakarta Utara juga itu Pak, Jakarta sangat tinggi Utara, sekali, kemudian Marunda, kemudian juga Rorotan, itu memang adalah sentral-sentral atau titik-titik yang terjauh dari kami, sehingga memang itulah yang kemudian kami perlu membangun nantinya adalah semacam booster pump yang kemudian ada di pinggir. Juga mungkin kita juga memanfaatkan seperti BKT ataupun Marunda yang akan dibangun, waduk di Marunda, inilah yang kita manfaatkan nantinya untuk menambah kapasitas air. Kendalanya apa Pak kalau seperti di Jakarta Utara seperti itu? Ya, kendalanya yang pertama adalah karena ini merupakan titik yang terjauh dari lokasi instalasi yang sekarang kita punya. Sehingga kita emang merencanakan bahwa di pinggir-pinggir itu nanti akan kita bangun instalasi-instalasi yang mungkin walaupun hanya kecil, tapi biar bisa lebih terjangkau sehingga ya. kita bisa memberikan layanan. Pak Ahok sendiri menilai kalau kinerja PAM Jaya sangat lamban. Pernah bilang ke Bapak mungkin lambannya seperti apa? Ya, memang beliau menyampaikan lamban, tapi kami juga menjelaskan kepada beliau, melaporkan kepada beliau bahwa selama ini kan kita terbelenggu oleh adanya perjanjian kerjasama, di mana kami tidak
boleh melakukan layanan karena itu sudah diikat di dalam perjanjian kerjasama. Jadi adanya hak eksklusif yang nggak bisa kita tembus gitu. Nah, baru kemudian belakangan memang kami sudah memulai, misalnya contohnya sekarang di rumah susun fluid itu kami sudah layani karena Palija memang juga nggak sanggup. Tapi untuk menyatakan ketidaksanggupan kami perlu waktu yang tidak sedikit, hampir 1 tahun kami untuk bersepakat bahwa Palija tidak sanggup. Nah, sedangkan kalau kami melayani tanpa kami punya formal, ya ini kan nanti di belakang hari bisa terjadi salah salah mengambil putusan kaitannya dengan masalah legal. Jadi kami kan juga terkait dengan itu Pak Pamjaya katanya kan sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada, tapi Pak Ahok sendiri katanya maunya lebih cepat. Ini tanggapannya gimana? Ya, jadi ya tadi kalau kan nanti kita sudah punya aturan itu, ya kita sekarang juga udah bisa mulai bergerak lebih cepat. Jadi kami sudah merintis misalnya di daerah-daerah pinggir-pinggir itu kayak di Tegalalur, kemudian juga di Pegadungan, kemudian juga di Bintaro pinggir, Semanan, kemudian di Rorotan, itu kami sudah mulai merintis untuk kami melayani. Kami menyiapkan saat ini sedang memproses untuk membangun satu IPA-IPA kecil atau IPA-IPA mobil yang sifatnya mobile, jadi bisa kita pindahin kemana-mana. Memang kapasitasnya tidak bisa besar, tapi itulah yang akan kita lakukan dalam waktu ke depan ini. Yang cepatnya seperti itu ya? Ya, termasuk juga seperti tadi bahwa Pak Gub juga menyampaikan akan memberikan dana PMP segala macam, ya PMP-nya itu ya untuk itu. Jadi kita akan bangun IPA-IPA kecil di situ dan kemudian juga membangun jaringan-jaringan yang kemudian bisa melayani masyarakat. Dan kita memang lebih agak fokus kepada masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bu Larsi, secara singkat saja nih ya, apa yang harus dilakukan oleh Pamjaya untuk memperbaiki pelayanannya? Yang pertama memang gini, satu yang dikeluhkan kan memang distribusi ya. Distribusi air ini kan memang bagaimana cara kita mendapatkan suatu distribusi. Nah, satu hal bahwa kita kan harus menggunakan sistem bahwa kan Pak Gubernur ini juga sudah melakukan yang namanya sumur-sumur resapan. Nah, sumur resapan itu akan berhasil kalau itu adalah ada partisipasi warga. Artinya jangan sampai air yang mengalir itu adalah langsung ke laut. Kalau bisa adalah semakin banyak air yang meresap ke bumi, artinya bahwa kita juga akan sangat banyak mendapatkan air bersih gitu. Tapi kalau air ini adalah dibiarkan lebih banyak yang mengalir untuk ke laut, maka semakin kecil juga kita untuk mendapatkan air bersih. Sementara kita sumber air adalah sangat sedikit sekali gitu. Itu baru satu Bu ya. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Jurnal Pagi akan segera kembali. Basuki Cahayapurnama mengatakan Pemprov DKI akan menyuntikkan dana ke badan usaha milik daerah yakni PD Pamjaya dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP. Tambahan dana itu diproyeksikan untuk anggaran kerjasama bisnis to bisnis atau B2B dengan operator lain. Kerjasama B2B merupakan salah satu solusi Gubernur agar Jakarta tidak lagi ketergantungan dengan perusahaan swasta penyedia air yang saat ini dipegang oleh PT Aetra Air Jakarta dan PT Palija. Terkait masalah pengelolaan air bersih, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menilai kinerja perusahaan air minum Jaya lamban. Beberapa instruksinya untuk dapat memberi pelayanan air bersih kepada warga pun belum dapat terrealisasi. Bagaimana kesiapan Pamjaya dalam melayani air bersih di Jakarta? Lalu, bagaimana kerjasama dengan operator lain? Citizen Lawsuit dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di DKI Jakarta. Direktur Utama Pamjaya Sriwidayanto Kaderi yakin rencana akuisisi Palija dan Aetra oleh Pamjaya dalam pengelolaan air bersih tetap akan berjalan baik meski di bawah manajemen Pemprov DKI.